Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah menantikan kedatangan Tuhan dengan berjaga-jaga dan berdoa. Saudara-saudari, pada hari ini Minggu Advent yang pertama, kita mengawali tahun liturgi yang baru dalam Gereja Katolik, tahun liturgi C. Kita telah menandai awal tahun liturgi ini dengan menyalakan lilin Advent yang pertama, menandakan kesiapsediaan kita untuk menanggapi sabda Tuhan, untuk mempersiapkan kedatangannya ke dunia ini dalam kekuasaan dan kemuliaannya. Karena jika semua itu terjadi, kita didapati berjaga-jaga sambil berdoa. Dengan penandaan ini, dengan nyala lilin Advent yang telah kita lihat bersama, kita diangkat mengarahkan hati kita kepada perkara-perkara surgawi. Dan di tengah-tengah kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, khususnya yang berada di dalam gereja ini, kita juga melihat 29 anak-anak kita yang akan menerima komuni pertama kalinya dalam hidupnya. Sehingga momen ini akan menjadi momen yang menentukan untuk perjalanan ke depan. Bagaimana mereka mulai hari ini akan ikut bersama kita dalam perjamuan Ekaristi. Bagaimana orang tua memperoleh tanggung jawab untuk selalu menunjukkan teladan dan contoh yang baik kepada mereka. Karena kita semua yang telah menerima komuni pertama, kita yang telah mengikuti perayaan Ekaristi, hendaknya menampakkan wajah Allah di tengah-tengah dunia. Kita yang telah ikut serta dalam perjamuan Tuhan, kiranya juga mempersiapkan diri untuk kehidupan kekal. Lihatlah mereka, perhatikan apa tandanya mereka ini penerima komuni pertama dibanding yang lain. Dari depan sangat jelas kelihatan mahkota. Coba berdiri dulu yang perempuan, silakan berdiri dulu. Yang perempuan, yang calon komuni pertama silakan berdiri. Yang perempuan. Nah ini mereka mengenakan mahkota putih di kepalanya, menandakan kesiapsediaan mereka menjadi mempelai Kristus. Terima kasih, silakan duduk. Nah, lalu apa tandanya laki-laki yang akan komuni pertama hari ini? Silakan berdiri. Yang laki-laki, ini dia. Berbeda mereka hari ini dengan dasi kupu-kupu. Nah, dasi kupu-kupu ini adalah tanda kehormatan. Mulai hari ini kalian mendapat kehormatan untuk menerima Kristus, untuk setia mengikuti perayaan Ekaristi. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudari, nanti setelah perayaan Ekaristi, ketika mereka berjalan di tengah-tengah kita, kita akan mengatakan, kamu baru komuni pertama ya. Dan ketika mereka mengenakan atau mendapat sebutan itu, orang yang baru komuni pertama, sesungguhnya dia akan mengatakan, saya mulai hari ini juga akan ikut bersama dengan seluruh umat untuk menyambut komuni ke depan. Ketika mereka sebelum komuni pertama, mereka ingin sekali, mereka rindu melihat kita maju ke depan. Tiba giliran mereka hanya mendapat tanda salib di dahi. Apa bedanya aku dengan mereka? Mungkin kita juga dulu ketika belum komuni pertama ada kerinduan. Bahkan saya pernah lihat seorang ibu yang membawa anaknya untuk maju komuni, anaknya minta bagian. Tapi orang tuanya tahu bahwa itu belum saatnya, tidak diberikan. Nanti ada saatnya. Dan ketika saatnya tiba, hendaknya saat itu dipergunakan sebaik-baiknya. Karena ada juga pernah pastor perhatikan, sesudah komuni pertama tidak pernah lagi ke gereja dan misa. Karena apa? Orang tuanya nggak sempat membawa anaknya ke gereja. Sia-sia. Tetapi sekali lagi pada hari ini kita membuat sebuah komitmen bagaimana mereka yang komuni pertama ini bersama orang tuanya akan maju ke depan. Dan inilah tanda kesatuan kita. Sehingga
Yesus Kristus yang mereka terima sungguh-sungguh berdaya, menjadi kekuatan bagi mereka untuk menapaki hari-hari hidupnya sebagai pengikut Kristus yang setia. Memang tadi malam ketika kami JR di gereja ini, ada beberapa pelajaran yang harus kami lakukan lagi. Bagaimana dalam perayaan Ekaristi, kalian harus menjawab. Ketika imam mengatakan, Tuhan bersamamu, jawabnya apa? Dan bersama rohmu. Dan mengatakan itu dengan lantang, dengan sebuah sikap yang siap. Ketika kita menerima salam dari Tuhan, kita juga menyambut itu, menerimanya dan membagikannya. Sehingga tubuh Kristus yang kita terima nanti akhirnya menjadikan kita sebagai saluran berkat Tuhan bagi sesama. Harus ada perubahan dalam dirimu setelah kamu menerima komuni pertama. Tidak lagi sama seperti hari-hari sebelumnya. Kalian kan hari Minggunya dulu di ruang asmika, di ruang sekami. Sekarang kalian harus bersama, dapat tempat di gereja ini untuk komuni bersama dengan yang lain. Adik-adikku yang baik, calon-calon penerima komuni pertama, hendaklah hari ini menjadi hari yang bersejarah bagi hidupmu. Dan tidak hanya hari ini, ke depan semakin rajin untuk ikut perayaan Ekaristi. Kalau boleh ikut juga perayaan Ekaristi harian. Di gereja ini setiap jam 6 pagi di gereja katedral ada perayaan Ekaristi. Belum banyak umat yang ikut. Padahal kalau kita mengawali hari-hari kita dengan perayaan Ekaristi, kiranya Tuhan akan menyertai kita, menguatkan kita, sekalipun kita mengalami kegagalan, kesusahan dan kesulitan hidup. Jika kita mengawali hari kita dengan misa kudus, mengawali hari kita dengan perayaan Ekaristi dalam doa, semua pekerjaan kita akan dilancarkan Tuhan. Kalaupun kita pada hari itu dikecewakan orang, kita tidak mudah marah, kita tidak mudah jengkel. Karena apa? Karena kita ingat sudah menerima komuni tadi pagi. Tapi kalau kita tidak menerima komuni, pasti ada bedanya. Maka mari menggunakan kesempatan ini untuk melihat bagaimana cara kita menantikan kedatangan Tuhan. Waktunya tidak kita ketahui. Dalam bait Injil hari ini, Yesus hanya berkata kepada murid-muridnya, akan tampak tanda-tanda. Tetapi tanda-tanda itu bukan itu yang penting. Bahwa matahari, bulan, dan bintang akan jatuh dari langit. Bahwa deru dan gelora lautan akan terjadi dan orang-orang takut dan bingung. Orang-orang akan diliputi kecemasan. Tetapi bukan itu yang terpenting. Tanda-tanda itu dari zaman ke zaman akan terjadi. Tetapi kapan waktunya tiba, Anak Manusia pun tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Kalau hanya Bapa yang tahu, apakah urusan kita untuk mengetahuinya? Tidak perlu. Maka berjaga-jaga dan siap sedialah. Sebuah pengharapan, itulah kekuatan kita untuk melangkah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tidak ada sesuatu yang pasti. Tetapi dalam ketidakpastian ini kita tidak menjadi bingung, cemas, dan gelisah. Kuatkanlah hatimu. Teruslah berbuat baik. Teruslah berjaga-jaga. Teruslah berdoa supaya kamu mendapat kekuatan. Agar kita luput dari semua itu. Supaya kita tahan berdiri di hadapan Putra Manusia. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, terutama adik-adik yang hari ini komuni pertama, iman kita yang membuat kita untuk terus berharap. Dan pengharapan itu nyata dalam cinta kasih. Dalam bacaan kedua hari ini dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, baiklah kamu bersungguh-sungguh melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam hidupmu dan menaruh kasih kepada sesama, agar kita didapati pantas dan layak
untuk ikut serta dalam perjamuan kudus di surga. Saudara-saudariku, Tuhan memberkati kita, melindungi dan menjaga kita senantiasa, agar kita semua sampai pada hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.